Perkenalkan, nama saya Korinti Srimenda Ulima, SPT. Saya dari Sekolah SMK PP Negeri Kupang. Saya akan mengajar mata pelajaran dasar-dasar pakan ternak kelas 10 agribisnis ternak ruminansia. Saat ini hari Rabu jam 10.30 sampai 11.30 tanggal 5 Oktober 2022. Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, hari ini cuaca sangat panas. Bagaimana kondisi kalian di hari ini? Baik, Ibu. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, silakan salah satu siswa untuk pimpin kita di dalam doa. Ya, terima kasih untuk Yakob sudah pimpin kita dalam doa. Baik, hari ini bagaimana? Semua hadir atau ada yang sakit? Jumlahnya genap tetap 28 orang atau sudah ada yang berkurang? Ya, dua lagi kemana ini? Pas 26. Wah, berarti yang di absen ibu ini yang ada sedikit kesalahan ini. Berarti ada 2 orang siswa yang memang mungkin sudah mengundurkan diri ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita melanjutkan pembelajaran minggu-minggu yang lalu mengenai materi kita yang minggu lalu tuh terkait uji kualitas bahan pakan ternak. Dan hari ini kita akan belajar kelanjutan tentang uji kualitas bahan pakan ternak secara organoleptik dan uji apung. Dan Ibu harap kalian masih ingat materi-materi yang sudah Ibu sampaikan minggu-minggu yang lalu. Tapi sebelum kita mulai, kita akan melihat sedikit tayangan video terkait uji kualitas bahan pakan ternak. Pertama dengan uji organoleptik. Uji
Demikian sedikit ya video singkat terkait uji organoleptik yang mana salah satunya akan kita laksanakan hari ini. Sudah paham? Dari video ini apa yang kalian bisa ambil? Berat? Berat jenis jagung, bukan berat badan jagung ya, karena itu bukan ternak gitu ya. Selain itu apalagi dari pengamatan kalian dari video tadi? Volume ya, volume. Ada lagi yang lain? Tekstur, boleh juga. Ada yang lain? Ya, berat sampel, artinya kalian semakin mengetahui untuk uji organoleptik. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, untuk materi kita hari ini terkait uji kualitas bahan pakan secara organoleptik fisik, di mana di dalamnya akan ada uji daya apung. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menentukan uji kualitas fisik bahan pakan secara organoleptik dengan benar. Yang kedua, melalui uji kualitas fisik bahan pakan secara organoleptik dengan tepat. Dan yang ketiga, menyajikan hasil uji kualitas fisik bahan pakan secara organoleptik dengan percaya diri. Jadi dari 3 tujuan pembelajaran ini yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Kalau sudah sampai di sini, Ibu akan membagi kalian di dalam kelompok. Sudah? Sebagi kelompok? Kelompok 3, kelompok 4. Wah, berarti kelompoknya itu tidak, alurnya tidak ingat, alurnya bisa ya. Seperti motor. Lalu saya akan bagikan LKPD-nya ya. Ibu sudah siapkan bahan-bahannya dan Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian nanti melaksanakan semuanya prosesnya dengan LKPD yang ada. Iya. Baca dulu LKPD-nya sebentar. Setelah itu Ibu sudah siapkan bahan-bahannya. Nanti tiap kelompok silakan mengambil bahan-bahannya ya. Ini Ibu sudah bagi tiap kelompok. Hati-hati mengambil karena semuanya dalam posisi kaca bening. Silakan. Tiap kelompok mengambil bahan-bahannya. Ibu jangan lupa sampelnya itu ya, sudah dilihat. Lebih banyak daripada yang terapung. Berarti kualitasnya bisa dinyatakan kualitas dedak padi yang baik. Nah, ini. Sudah ya? Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Oh
iya, ini masih ada kelanjutannya, Nak. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Bagian belakangnya itu harus diisi. Kalau sudah selesai, siapa yang mau dahulu presentasi? Siapa yang mau dahulu presentasi? Siapa yang dahulu mau presentasi? Kelompok 3, kamu yang presentasi kah? Ya, kita dengarkan kelompok 3 presentasi ya dari hasil kegiatannya hari ini. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jabatan dalam kelompok: Fiona Taupan, Efron B, Marcela Lasnima, Daud Lakinau, Yogi Koten, Fridolino Luan. Hasil pengamatan uji kualitas: warna, sampel dedak 1 kekuningan, sampel dedak 2 kekuningan, sampel dedak ketiga kekuningan. Tekstur sampel 1 kasar, tekstur sampel kedua tekstur sampel dedak kedua kasar, sampel dedak yang ketiga halus, sampel dedak yang pertama tidak berjamur, sampel dedak yang kedua tidak berjamur, sampel dedak yang ketiga juga tidak berjamur. Sampel dedak yang pertama tidak seragam. Sampel dedak yang kedua tidak seragam. Sampel dedak yang ketiga juga sama, tidak berseragam. Sampel yang pertama tidak bergumpal, sampel yang kedua tidak bergumpal, sampel yang ketiga juga tidak bergumpal. Bau atau aroma: sampel yang pertama khas, sampel yang kedua khas, sampel yang ketiga juga khas. Rasa pada sampel yang pertama khas atau tidak ada, sampel yang kedua khas atau tidak ada, sampel yang ketiga khas atau tidak ada. Nomor atau kode sampel dedak: kode 1, dedak yang terapung tidak ada, dedak yang tenggelam tidak ada. Nomor sampel dedak yang kedua, dedak yang terapung tidak terapung, dedak yang tenggelam pada sampel kedua tidak ada. Sampel yang ketiga, dedak yang terapung tidak ada, dedak yang tenggelam tidak ada. Hasil kesimpulan uji apung: sampel yang pertama dari hasil uji apung, sampel yang pertama lebih banyak mengendap daripada terapung. Sampel yang kedua dari hasil uji apung, sampel yang kedua tidak ada yang terapung, tapi semuanya tenggelam. Sampel yang ketiga dari uji apung, sampel ketiga ada yang terapung, ada juga yang tenggelam. Dari kesimpulan sampel ketiga semuanya merata. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pas, cukup sudah ya. Baik, Ibu sedikit jelaskan ya, penyampaian presentasi dari kelompok 3 tadi sudah baik dan sangat akurat. Tapi kalau misalnya sampel 1, 2, 3 itu tidak ada serangga, katakanlah bahwa semua sampel tidak ada serangga.
atau dari aromanya sampel 1, 2, 3 aromanya khas atau sama. Jadi tidak perlu lagi kalian menjelaskan satu persatu. Apabila ada perbedaan, boleh kalian bisa menjelaskan satu persatu. Ya, sudah paham? Baik, kita lanjutkan lagi kelompok 1. Siap? Baik, kelompok 2. Oh, kelompok 4 silahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil uji kualitas bahan pakan secara organoleptik. Yang pertama, nama-nama kelompok. Yang pertama, Maria Yasinta Sanlain, Maria Viani Obe, Norbertus Tahoni, Norbertus Kalau, Juan Feo, dan Vando Tahun. Hasil pengamatan uji kualitas. Yang pertama, uji kualitas secara organoleptik. Yang pertama, warna. Warna pada sampel dedak 1, dedak 2, dan dedak 3 berwarna coklat. Tekstur pada sampel dedak nomor 1 kasar, sampel nomor 2 kasar, dan sampel nomor 3 halus. Yang ketiga, bahan asing. Dedak sampel nomor 1 tidak ada bahan yang tercampur, dedak 2 tidak ada bahan yang tercampur, dan sampel nomor 3 juga tidak ada yang tercampur. Jamur pada sampel dedak nomor 1, dedak nomor 2, dan dedak nomor 3 tidak ada jamur yang terdapat pada dedak. Yang keempat, serangga. Pada dedak sampel nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tidak ada serangga yang terdapat pada dedak. Yang berikut, gumpalan. Pada dedak sampel nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tidak ada gumpalan pada dedak. Yang berikut, bau atau aroma. Aroma pada dedak sampel nomor 1, sampel nomor 2, dan sampel nomor 3 dedak aromanya khas pada dedak. Yang berikut, rasa. Tidak memiliki rasa sama sekali. Yang berikut, hasil pengamatan dedak yang terapung dan tenggelam. Yang pertama, dedak sampel nomor 1 tenggelam. Kesimpulannya yaitu bahwa dari uji organoleptik dedak pada padi kode nomor 1 benar-benar mengendap ke bawah. Yang kedua, uji organoleptik pada dedak sampel nomor 2 banyak yang terapung. Kesimpulannya bahwa dari uji apung organoleptik dedak padi kode nomor 2 bisa dilihat bahwa semak yang tercampur pada padi sangat banyak hingga terlihat bahwa banyak yang terapung. Yang berikut, sampel nomor 3 banyak yang tenggelam. Kesimpulannya bahwa uji organoleptik dedak padi kode nomor 3 bisa dilihat bahwa tanpa pengadukan pun dedak padi mengendap dengan baik, berarti bisa dibuktikan bahwa dedak padi kode nomor 3 memiliki kualitas dedak yang baik. Referensinya yang kami dapat dari uji organoleptik yaitu kami dapat mengetahui kualitas dedak yang baik dan juga kualitas dedak yang kurang baik bagi ternak. Berikut kesimpulan umumnya yaitu dari uji apung pada bahan pakan ternak, kami dapat mengetahui bahwa tidak selamanya dedak yang terlihat bagus dan bersih kualitasnya akan menjamin pada ternak. Sama seperti dedak padi sampel nomor kode 2 yang terlihat bersih dan bagus tetapi memiliki kualitas dedak yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Ternyata kalian sudah semakin bisa ini untuk presentasi. Lewat pengamatan saja. Sekarang mana yang dahulu, kelompok 1 atau kelompok 2? Ya? Iya, kelompok 2. Harus lebih lagi ya dari kelompok 4 ya. Harus lebih baik lagi. Jadi Ibu ingatkan lagi bahwa jikalau sama, tidak berjamur, katakan tidak berjamur, tidak berserangga, katakan tidak berserangga. Ya.
Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, nama atau anggota kelompok. Yang pertama Arso Komesak, 2 Hendropa, Alden Tolaka, Alan Tameno, Alfadino Amsikan, Yonatan Mensaku, dan Kesermado. Yang kedua, uji kualitas secara organoleptik. 1A, warna sampel dedak 1, 2, dan 3 berwarna coklat. Tekstur sampel 1, 2, dan 3 sampel 1 kasar, sampel 2 kasar, sampel 3 halus. Bahan asing sampel 1 tercampur sekam, yang kedua tidak tercampur, sampel ketiga juga tidak tercampur. Jamur. Sampel dedak nomor 1 tidak ada, sampel kedua tidak ada, sampel ketiga juga tidak ada. Serangga sampel 1, 2, dan 3 tidak ada. Gumpalan sampel 1, 2, dan 3 juga tidak ada. Perabaan sampel dedak 1 kasar, sampel kedua kasar, sampel ketiga halus. Bau atau aroma sampel dedak 1 khas, sampel dedak nomor 2 khas juga, sampel dedak 3 khas. Rasa sampel 1, 2, dan 3 khas. Hasil pengamatan uji apung. Nomor kode sampel dedak 1, dedak yang terapung lebih sedikit daripada dedak yang tenggelam. Sampel kedua lebih sedikit dari yang tenggelam. Sampel ketiga yang terapung lebih sedikit daripada yang tenggelam. Kesimpulan dari dedak kode nomor 1, 2, dan 3 memiliki kualitas yang bagus. Hasil penyajian hasil karya. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita dapat mengetahui kualitas pakan secara organoleptik dan juga mengetahui mana pakan yang bagus atau berkualitas dan tidak berkualitas. Kesimpulan dari sini kita dapat belajar tentang uji kualitas secara organoleptik yang baik. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Ternyata semakin bisa untuk tampil ya. Dia besok-besok ini jadi calon-calon guru ini, pengganti ibu. Ya, bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 tuh jangan saling tuding menuding, lempar melempar. Jadi ibu ulangi lagi tadi seperti ibu sampaikan, jikalau ada kesamaan sampaikan sama ya. Tidak ada serangga, bilang sampel 1, 2, 3 tidak ada serangga. Tidak berjamur, bilang saja sampel 1, 2, 3 tidak berjamur. Ya. Tadi sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dalam penyampaian. Silakan Kevi. Kamu baca sudah? Sudah. Ya, dadamu jangan ditunjukkan. Nah, tolong ini ditutup itunya ya. Silakan. Baik, terima kasih. Hasil presentasi kelompok 1. Nama kelompok 1 Valerius Kevi, Estonino Benu, Alfian Umbu Mehan, Figur Petola Balo, Yakobus Asa, Kolisane Nebove. Uji kualitas secara organoleptik. Warna simpel dedak 01, simpel dedak 02, simpel dedak 03, warna kuning. Tekstur simpel dedak 01 kasar, simpel 02 kasar, sampel dedak 03 halus. Bahan asing tidak ada. Simpel dedak 02 ada. Simpel dedak 03 tidak ada.
jamur sampel dedak 01 tidak ada, sampel dedak 02 tidak ada, sampel dedak 03 tidak ada. Serangga dedak 01 ada, dedak 02 tidak ada, dedak 03 tidak ada. Perawan dedak 01 ada, dedak 02 tidak ada, dedak 03 tidak ada. Bawah Roma dedak 01 bau kas, dedak 02 bau kas, dedak 03 bau kas dedak. Rasat dedak 01 tidak ada, dedak 02 tidak ada, dedak 03 tidak ada. Dedak padi kode 01 dedak terapung, lebih sedikit terapung. Dedak yang tenggelam lebih banyak yang tenggelam. Kesimpulan baik. Dedak padi kode 02 dedak yang terapung sedikit terapung. Dedak yang tenggelam lebih banyak yang tenggelam. Kesimpulannya baik. Dedak padi kode 03 sedikit terapung. Dedak yang tenggelam lebih banyak yang tenggelam. Kesimpulannya baik. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu ya. Ternyata kita ditutup oleh kelompok 1 yang mendayung-dayung. Tapi akhirnya dia berhasil juga ya. Akhirnya dia berhasil juga. Ya, di akhir pertemuan kita di hari ini ada yang mau mencoba merefleksi. Silakan yang merefleksi ya. Walaupun tadi sudah ada refleksi dari kelompok tertentu ya, mungkin untuk kesimpulan terakhir dari kegiatan kita hari ini ada yang mau merefleksikan? Satu orang, silakan. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau untuk menyampaikan refleksi ya? Silakan. Tidak usah panjang-panjang, pendek juga tidak apa-apa, refleksi ya. Jadi satu orang merefleksikan, satu orang menyimpulkan ya. Jadi ada dua yang harus berani tampil untuk merefleksikan dan menyimpulkan. Tidak usah panjang-panjang, pendek saja. Dari pembelajaran kita di pagi hari ini sudah menjelang siang ya. Sedikit lagi sudah siap untuk makan siang ini. Silakan. Mungkin Nona Maria gandeng 2 sudah ya. Refleksi dan kesimpulan. Referensinya yaitu semoga kedepannya kita lebih memperhatikan lagi tentang hasil atau referensinya yaitu semoga kedepannya kita lebih memperhatikan dedak dan kualitas yang baik bagi ternak saja. Kesimpulannya semoga kita dapat mengetahui bahwa tidak selamanya dedak yang terlihat bagus dan bersih kualitasnya akan menjamin pada ternak.
Jadi kita harus lebih memperhatikan lagi kualitas bahan pakan yang baik bagi ternak. Iya, berikan aplaus dulu untuk Nona Maria ya. Ya. Baik, sedikit Ibu akan akhiri kegiatan kita di hari ini, bahwa pembelajaran kita ini adalah untuk mengamati uji kualitas bahan pakan pada bahan pakan tertentu. Yang Ibu ambil hari ini adalah terkait dedak yang berbeda. Jadi dedak ini ada yang Ibu ambil dari pasar, ada yang Ibu ambil dari penggilingan, ada juga yang Ibu ambil langsung dari penggilingan yang lain, ya. Jadi ada 3 macam dari yang Ibu ambil. Perhatikan bahwa warnanya saja berbeda sedikit, ya. Dan pasti kualitasnya juga akan berbeda. Yang jadi masalah di sini bahwa setelah kalian amati, kalian lakukan dan kalian praktekkan tadi bahwa semuanya kualitasnya baik, ya. Dengan cara kalian mengamati, kalian pasti akan tahu mana kualitas yang baik dan mana kualitas yang tidak baik. Dan terakhir adalah bahwa minggu depan Ibu akan ajarkan kalian kelanjutan untuk KD2, ya, kompetensi dasar 2 adalah peralatan untuk penggunaan pada bahan pakan. Kita harus tahu peralatan apa yang bisa menghasilkan bahan pakan. Jadi seperti penggilingan berarti harus tahu mixer, ya, ada mixer horizontal dan ada mixer vertikal. Dan akhir kata dari kegiatan hari ini bahwa kalian harus tetap termotivasi untuk belajar, karena belajar itu sangat penting. Sampai saat ini pun Ibu masih terus belajar. Kenapa? Karena belajar itu adalah ilmu yang tidak akan pernah hilang. Baik, untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang pimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman dan ibu, sebelum kita berkomunikasi ini mengizinkan saya membawa ini menjadi pelajaran dalam saya itu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati pelajaran ini, kegiatan ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak Tuhan kami keluar di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati kami, jaga diri kami supaya kami sehat selalu ya Tuhan. Untuk dalam nama Tuhan ya Tuhan, Haleluya, amin. Terima kasih. Ya, ketua kelas untuk akhiri kegiatan kita. Siap. Terima kasih Ibu.